Salam Indonesia. Resolusi tahun baru 2025 Explore Indonesia. Tak terasa tahun 2025 sudah ada di depan mata. Sebentar lagi kita akan beranjak ke lembaran baru. Awal yang baru ini akan menjadi momentum kita untuk berefleksi mengenai kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Kilas balik dalam menjalani tahun 2024 berperan krusial dalam menentukan tujuan yang akan kita capai di tahun 2025 nanti. Sehingga dibutuhkan evaluasi yang reflektif dalam memaknai perjalanan kita semua di tahun 2024 sebagai warga bangsa. Dalam kesempatan ini kami akan menelusuri secara retrospektif kejadian penting di tahun 2024 yang akan menjadi bekal bagi kita semua dalam mencapai tujuan di tahun 2025 dan tahun-tahun seterusnya. Apabila kita mengingat mengenai tahun 2024, rasanya orang Indonesia akan mengasosiasikan bahwa tahun tersebut tahun pemilu, tahun pilpres, tahun pileg, dan tahun pilkada. Pada tahun 2024, tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia mengalami estafet yang diperebutkan oleh 3 calon dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam dinamikanya, ketiga pasangan ini telah menggait suara orang-orang Indonesia sebagai modal mereka untuk memenangkan pemilu di tahun 2024. Tapi pada kenyataannya terjadi perpecahan di ranah elit maupun di akar rumput dalam menyikapi isu pemilu ini. Pada ranah elit, petinggi partai politik saling mengusung calon yang paling menguntungkan bagi partai mereka. Akibatnya, partai politik terpolarisasi sesuai dengan calon usungannya yang menyebabkan timbulnya fragmentasi. Begitu pula dengan pilkada, pelaksanaan pilkada yang serentak di seluruh Indonesia telah memperkeruh perpecahan elit politik di daerah. Sehingga perpecahan elit ini telah memperdalam antagonisme dalam keberlangsungan politik Indonesia. Selain ranah elit, akar rumput juga terfragmentasi akibat pertarungan politik pada 2024. Lingkungan kita seakan-akan terpecah belah berdasarkan afinitas kita pada calon presiden dan wakil presiden yang kita dukung. Kita tentu merasakan adanya sentimen akibat perbedaan pilihan ini di lingkungan kita masing-masing. Bahkan tidak jarang sentimen ini berujung pada kekerasan dan persekusi oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Hal ini seharusnya tidak terjadi di pesta demokrasi Indonesia. Orang Indonesia seharusnya tidak menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar, sebab hal ini dapat berujung pada konflik horizontal yang lebih besar yang dapat mengancam kesatuan masyarakat Indonesia. Sekarang pemilu sudah berlalu, namun sisa-sisa dari fragmentasi itu masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Kelompok pemenang pemilu seakan-akan merasa dirinya menang atas segalanya.
Kelompok yang kalah menolak untuk mengakui kemenangan politik kelompok pemenang. Apakah hal ini harus terus berlanjut? Jawabannya pasti tidak. Sorry ye, hal ini harus segera dihentikan. Perpecahan akibat pemilu harus dapat direkonsiliasi, terlebih kita akan mulai memasuki periode baru dan tahun yang baru. Momentum tahun baru dapat kita jadikan sebagai ajang untuk kembali bersatu sebagai orang Indonesia. Tahun 2025 selayaknya menjadi lembaran baru dari kisruhnya dinamika tahun 2024. Tahun 2025 juga tepat 20 tahun sebelum tahun 2045, di mana Indonesia akan genap berusia 100 tahun dan meraih masa keemasannya. Dalam rangka meraih visi tersebut, langkah awal yang harus dilakukan oleh orang Indonesia adalah bersatu dan bersinergi, berjuang dan bergotong royong. Kita harus menghilangkan perpecahan politik yang destruktif dan mulai berjibaku untuk dapat menjaga kohesi dari masyarakat Indonesia demi terciptanya stabilitas nasional. Apabila hal ini bisa tercapai, maka orang Indonesia juga harus saling menjaga dan mendukung keberlangsungan pemerintahan agar tetap sejalan dengan cita-cita Indonesia. Dengan demikian, tercipta suatu ikatan antara orang Indonesia dari berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Harapan kita pada tahun 2025 adalah tahun ini tahun yang akan menjadi babak baru dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Dalam memulai babak baru ini, kita harus bersama-sama membangun kesadaran untuk saling menjaga ikatan sebagai orang Indonesia. Pemimpin yang sudah terpilih hari ini secara verbal telah membawakan narasi mengenai persatuan dan gotong royong. Mari kita kawal bersama supaya narasi tersebut bukan hanya omon-omon semata. Selamat Tahun Baru untuk semua warga bangsa. Terima kasih 2024. Selamat datang 2025.